langsung Karel ini belakangnya untuk ngebiarin depannya. Nggak peduli. Aku mau ke belakang. Nenek. Dua-duanya hero tabrak ya. Pokoknya Ya. ada reload manipulation, satu tabrak dia, mungkin dengan Yuzong, yang kedua kalau memang gagal situasi tersebut gak apa-apa. Kita punya metode penyelamatan. Iya, Matilda Airlines. Kita bisa nebengin satu orang lah. Betul, satu orang kabur bareng. Yang Iya. satunya kalau udah terlanjur di sana, ya nggak apa-apa ya, mau gimana? Ya mohon maaf nih. Mohon maaf, cuma bisa satu. Kalau bisa 4 ngeri. Waduh. Ya seminggu lah kena nerf lagi. Kalau bisa 4 Dua hari, paling sehari 2 hari. Apa-apaan bisa jemput 4 orang. Oke. RKT dan Clover sekarang waktunya juga untuk mereka. Langsung aja mengamankan hero. Ada Link. Dan Chow kah? Link, Togufra. Oh, Uranus. Uranus. is picking. laris ya Uranus di EVOS Legends. I am he, Ya. and always Yin keluar. Keluarin ya. Ini nih, tangkap Yves oke, tangkap Link oke. Karena Link kalau ditangkap nggak bisa Vince Voice. Nggak bisa Fin Voice ya. Oh udah pasrah. Paling Divine Sword juga doang kan di dalam. Oh. Atau Tempest of Blade lah. Iya. Kalau belum dipakai ya. Jadi Yin bisa jadi masalah nih ya. Masalah terbesar bagi EVOS Legend. Benar. Tapi kalau tangkap Uranus harus half HP ya. Kalau tangkap posisi lagi full HP nggak bisa. Half SP aja pun itu kalau memang stunnya kena kan. Kalau nggak kena Kemungkinan Purify kan yang sebenarnya di bawah. betul. Dari Yin sendiri karena ada kata kalau kena stunnya itu loh. Iya. Kan yang ngeselin kalau dia memang stunnya bisa ditarget itu enak. Bener. Karena stunnya nggak bisa ditarget, yang berarti kita harus geser-geser manual. Ya berarti ada kalaunya nih. Nah kalau ada kalau ini susah nih. Tapi memang hero yang punya kata kalau itu dia masih gede. Gede. Selena kalau kena, ya kan? Kalau kena. Betul. High risk, high reward. Hari-hari buat banget. Iya juga ya. Kalau. Oh iya kalau itu pasti sakit dah pokoknya dah. Your team is banned. Konspirasi. Oh iya Marsha di band. Aku pengen lihat sih buat Udil sendiri ya. Ini kan Matilda ya. Tadi di game pertama Lilia ya dia ya. Oke. Ya. Berarti Matildanya ini bisa ada di tangan Dev Coach. Kalau dari Udil untuk hero prefernya juga kan rata-rata kita lihat dia bisa main positioning. Yap. Kangen lihat Loyi gak sih? Loyi, Palir dulu dia pernah gunakan. Long time no see, Long time no Loyi. see, betul. Pale sih. Kau buat hero Oh iya Vale bener. Pale Bel sih ini. Om. bisa Bel bisa loh. nerbangin Eve. Ditiup kan, ditiup dulu. Walaupun beresiko juga ya karena kan ya udah dia nggak punya escape mechanism gitu loh. Ada Link juga sih ya. Tapi menariknya adalah di sini Harit di band. Harit. Iya, kita jarang ngelihat kan kalau Harit dipakai kecuali mungkin Clover kan. Clover kan hero-nya one Harit kemarin. Oke. Di band. Dan Marksman pun kalau memang dipakai di area gold ya Nem ya. Yang paling mumpuni kalau di mata pulung sekarang ya Brody lah. Brody. Popolku ada. Untuk EVOS ya. Ya, tapi gini, kalau Brody bisa nih. Brody menurutku bagus kalau mau diambil sama EVOS Legends karena dia bisa nendang di dalam. Iya. Kalau ditangkap sama Yin masih ada kesempatan untuk Itu selamat. dia. Iya. Durability kan juga berbeda kan dengan Marksman lain. Ada gitu. satu sih loh. Apa itu? Moskov. Wah, Saya Your benci team lawan is Moskov hacking. kalau pakai Yin. Bapak didorong Di ke stun dinding ya? ya. Oh jelas. Bapak Lalu Bapak trauma. Tidak bisa ngapa-ngapain. lalu Bapak di inspire ya. Ya, dan setelah itu keluar ketika Keluar maut. tinggal nama ya. Ya, terbujur kaku. Oh berarti Bapak yang kalah ya ketika melawan peperangan. Baik. Oh ya, tapi Dan- ya Kagura band Lilia kembali muncul. Ya, hero mid lanernya udah di ban tapi Lilianya yang menjadi pilihan bagi Udil. Apakah emang kayak EVOS ngebiarin, oke, pick Lilianya. Mereka nggak takut sama Lilianya. Bisa jadi sih karena mereka juga udah gak bisa memainkan lagi hero mid ya kan. Mereka udah punya Yves. Jadi harus membiarkan Lilia juga memang lepas dan jatuh ke tangan dari alter ego. Jadi sama-sama mungkin udah punya tukang sapu ya, dalam artian wave minionnya cepat buat dibersihkan bagi alter ego. Nah, EVOS-nya mau main berapa? 2 fighter lagi atau mau ngisi dengan 1 marksman? Itu aja sih. Marksman harus mikirin gimana caranya yang lebih kuat daripada Yin. Kalau nggak bisa jadi sasaran empuk Yin nggak sih Om? Bisa. Need some stitches? Oke. Your team Melissa. Melissa. Keluar. Melissa keluar. Melissa juga oke sih. Adanya go away. Nah, nggak bisa deket-deket kan? Ada barikade terbuka dari go away-nya. Nah, itu kita nggak bisa mendekat sama sekali. Cuma dia squishy banget nih. Yes, squishy betul. Dan untungnya ada modelnya sih. Ada model, ada boneka voodoo-nya. Berarti skill wise harus diperhatikan. Jangan deket-deket boneka sih. Itu Cuman dia bisa ditangkap di sini karena ada Yuzong. Yuzong yang nantinya akan vulnerable dalam artian dia bisa nabrak langsung dari ultimate-nya si Melissa go away-nya. Cuman balik lagi kalau memang kubahnya diaktifin. Ya. Ya nemplok di luar doang kan damage-nya gitu loh. Ya, tapi langsung keluar di road Oh, untuk berhadapan lala. dengan Uranus. Om, ini pick-pickannya baru banget sih dibandingin dengan game 1 dan game kedua.
a whole new world. A whole new Whole new. world. A whole new world buat keduanya. Om, kalau gini dengan hero-hero kayak gini, Om, gimana nasib EVOS dan juga Alter Ego? Dari EVOS mereka bisa main mobilitas sih, karena mereka punya link. Mereka bisa split push, mereka bisa maksimalkan untuk di early-nya. Asal gak diganggu, karena di sini dari Alter Ego mereka akan berusaha untuk mengganggu. Yin level 4 cepat, link bakal dicari terus-terusan. Belum lagi adanya D-Rod. D-Rodnya ini bisa menang laning phase berjumpa dengan Uranus. Nah ini dia nih waktunya. Waktu Kita akan lihat aja game ketiga. Alter Ego Esports versus EVOS Legend, dan siapa yang akan langsung memenangkan pertarungannya, karena di sini pendukung dari EVOS Legend yaitu EVOS Farm sudah mulai berteriak-teriak juga. Alter Champs pun tidak kalah suaranya karena kedua fanbase ini sudah begitu bersemangat untuk langsung melihat bagaimana jalannya di game yang ketiga. Iya, yang di rumah juga pasti udah lagi nontonin, dengerin nih gimana sorak-sorai dari EVOS Fam dan juga Alter Champs. Inilah dia game penentuan di game yang ketiga. EVOS Legend, Alter Ego akan berhadapan satu sama lain. Dan Clover di area top lane akan berhadapan Yusung dengan adanya Nino. Tapi di area tengah ini yang bakal menjadi sasaran utama seharusnya bagi EVOS Legend. Terlihat Luminaire dan juga RKT fokus terhadap Sally Boy menuju ke area jungle, tapi penjagaan penuh dari Devcoach dan juga Udil berusaha untuk ngenakin Sally Boy, menjaga dengan penuh, mengusir mundur Luminaire dan juga RKT. Yap, akhirnya ya kita melihat RKT dengan penggunaan dari Chow-nya. Kita lihat seperti apa nanti hasilnya, karena Pai mulai masuk ke bagian dalam, tapi Jet Kundonya on point membuat Pai agak sedikit terkesima tadi dan juga tertegun hingga ada kesempatan dari rekan-rekan EVOS Legend bisa kabur ke arah yang berbeda. Yap, saling balas-membalas untuk trading damage terus-menerus. Dan trading damage ini yang sebenarnya sangat berpengaruh untuk roamernya. Ketika roamernya dihajar, di pressure, roamer akan kembali dan lebih nggak berani untuk maju galak-galak. Yes, dan kita harus menunggu sih di bottom lane-nya apakah dari anti-match ya. Dia ini berhasil untuk memenangkan duelnya atau bahkan bisa untuk melakukan cutting wave minion seperti yang dilakukan di game sebelumnya. Oke, sejauh ini ya, kalau ngelihat dari levelnya, oke, Uranusnya mengungguli. Tapi Versik dengan Tempest of Blade dia berusaha untuk kabur dari area tersebut. Walaupun masih cukup tebal juga tubuh dari Nino. Belum lagi untuk regen SP yang dimiliki. Dan juga dari pergerakan Dairot berhasil langsung diamankan di area bawah. Anti-Mesh yang mengerus ke arah satu shield turretnya. Yes, bermain objektif gaming tapi di area tengahnya ini malah Versik di mirroring terus-menerus oleh Devcoach. Ya, dan bahkan diambil tadi creepsnya. Itu dia. Diambil creepnya loh. Sayang ya, karena bakal ada XP yang berbeda tipis saja. Tipis saja, tapi sejauh kita melihat di sini EVOS Legends mereka unggul 500 gold. Yang membedakan pastinya Pai yang tadinya adalah hero tebal tanky. Kali ini dia tipis tapi bisa mengeburst damage-nya. Yap, dan Clover pun harus mengeluarkan flickernya untuk bisa pergi dari area tersebut. Tapi Turtle-nya, mereka tahu ada dua orang di bagian atas hingga mungkin akan terbuka kesempatan untuk bisa mengamankan karena Turtle yang pertama kali anti-match. Langsung ngebadanin beberapa player yang ingin masuk ke bagian dalam. Turtle-nya berhasil diambil, belum lagi Demon Slayer lah yang dibawa dan di atas RKT-nya kembali hadir. Tapi Nino-nya mendadak langsung terbang. Kemana ke arah landingnya karena Luminaire yang akan langsung disasar. Luminaire yang akan langsung dituju. Tapi sekarang dengan adanya pergerakan My Turn, udah ada satu player langsung diamankan. Begitu aja hilang sudah. Tapi satu orang lagi dari Alter Ego Esports pun berhasil diamankan, yaitu Nino. Yap, Sally Boy berhasil untuk menangkap Clover dengan My Turn-nya. Clover udah gak bisa untuk berkutik lagi masuk ke dalam dunia Sally Boy. 1 poin kill didapatkan, menambah pundi-pundi pula dan sedikit mengejar dari ketertinggalannya di awal. Tapi Alter Ego belum berhenti di situ, ada Devcoach yang terus-menerus masuk ke area tim EVOS Legend. Waduh, nih anti-match di bawah ya udahlah ya. Seru nih di bawah nih ya. Iya. Tapi kalau kelihatannya memang anti-match lagi unggul. Iya. Secara level, tapi dia harus hati-hati sih karena satu buah Abyssum Strike-nya ini bakal bisa menumbangkan dia kalau dia lagi HP-nya 2 kotak. Oke. Itu memang kalau harus ada perhitungan yang cepet banget ya Om ya. Di saat regen SP-nya memang tidak bisa dia gunakan ya wes. Ya. Gas. Gaspol. Pol-polan, EVOS ngedapetin Turtle, ngedapetin banyak hal. Dan di menit ketiga ini kayak mereka ada sedikit ngelit dengan 1000 net worth mereka. Rotasi mereka juga terus-menerus bersamaan. RKT berusaha untuk melakukan inisiatif terhadap Nino, di follow up dengan Versik yang masuk langsung. Tapi follow up-nya belum cukup. Rotasi dari tim Alter Ego juga sedikit kalah ke area top lane. Sedikit dikeluarkan dan ada Nino mencoba untuk mengejar ke RKT. Sudah dikeluarkan, Luminaire dalam bahaya.
Area begitu low, masuk ke area depan. Nino ngedapetin Luminaire, tapi Nino dalam bahaya. Berusaha untuk bertahan, masih bisa bertahan. Tidak, karena ada Versik di situ dan juga Sally Boy yang mendapatkan Clover 2 untuk 1. Waduh, Anti-Match berusaha untuk masuk di bagian belakang, tapi RKT-nya ingin maju ke bagian depan. Tidak, masih mundur, masih berhasil dari Alter Ego Esports. Dan bahkan untuk kali ini ada Uranus yang langsung diambil begitu aja. Berarti 4-3 poin kill sementara, dan Turtle pun sudah nongol kembali. Yes, dan bahkan tadi itu mereset dari sisi goldnya untuk EVOS Legends split out-nya. Dan turtle-nya ini bisa diambil oleh Alter Ego kalau mereka mau. Tiba-tiba aja ya Om ya, dengan satu momen klub dan hilang sudah keunggulan dari EVOS Legends yang di awal mereka berhasil ngedapetin dari segi objektif. Dan kali ini Alter Ego Esports mulai bermain secara bergerombol, bergerak bersama-sama dan merespon apa yang dilakukan oleh EVOS Legends dengan cepat. Waduh, sekali di defense shot aja, masuk sekali tadi pedangnya ya. 1 bar SP langsung terlihat lenyap dari tubuh Sally Boy. Ini Sally Boy udah ngedapetin 3 poin kill. Ya, Tapi Versik masih bisa untuk mendului dari segi levelnya Om. Oh ya, karena dari Versik sendiri dia pakai Demon Slayer untuk talentnya. Jadi dia akan jauh lebih cepat untuk mendapatkan creeps dari jungle-nya dia. Ya sawi ya, yang kita tahu juga. Dan ini dia untuk turtle-nya belum disentuh sama sekali. Tinggal nunggu siapa yang pengen nyenggol duluan nih. Aduh, siapa nih? Senggol dong turtle-nya. Senggol. Udah disenggol sekarang. Oh, Udah disenggol. Ini di bawah juga senggol-senggol nih. Pai sama Anti-Match di area bawah saling berhadapan satu sama lain. Sementara dari area turtle sudah bertemu pula satu sama lain, melihat posisi Angry Gloom terus-menerus di pop up. Tapi turtle dengan area Tempest Oblate berhasil didapatkan oleh Versik. Satu gerakan yang sangat aman dari Versik. Dia ngambil retreat, ditambah ditangkep. kabur ke area belakang. My turn karena Luminaire pun langsung dipunish oleh Sally Boy. 4 poin kill sudah dikantongi. Waduh, ini pokoknya makin berbahaya lagi rebutan Land of Dawn. Selain adanya Eudora, tapi sekarang untuk kali ini ada Yin lagi. Dan pertempuran kembali terjadi di bagian tengah. Berusaha untuk bisa masuk dari Alter Ego Esports, tapi Versik dan juga RKT mereka berdua berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada pemain yang bisa masuk ke arah center turret yang mereka miliki. Tapi di bawah Anti-Match-nya masih cukup tebal melawan Pai pula. Wow. Ini panjang banget ya pertempuran keduanya ini nih Bude. Ya mencoba tuh di Sally Boy hadir di area bottom lane 2 lawan 1. Anti-Match berusaha untuk My turn. Sally Boy berusaha untuk mendapatkan Anti-Match di areanya dengan My turn yang dimiliki. Tapi Anti-Match dari sisi bisa selamat. Sekarang siapa yang ada di area luar? Tempest Oblate dikeluarkan. Pai masih bisa kabur karena keduanya nggak ada yang terluka. Sementara di area top lane terjadi pertempuran. Go away dikeluarkan. Clover berusaha untuk bertahan dari gempuran Alter Ego. Waduh, Luminaire-nya di belakang tertangkap nih harusnya dengan Punish Death tadi yang udah dikeluarkan. Dan Luminaire-nya berusaha untuk pergi. My Eyes on You dikeluarin. Clover berhasil mengusir dengan adanya boneka voodoo yang begitu menyeramkan. Spirit Doll tuh kayaknya. Spirit Doll. Iya. Ya, tapi itu pertempuran yang sangat menarik sih. Karena 2 melawan 2, 3 melawan 3. Dan dua-duanya cukup berimbang dari sisi pemberian damage. Oke, ini panjang banget loh. Yang di bawah perang gagal didapetin, yang di atas juga gak ada yang tumbang tadi. Tarik ulur yang bagus banget sih dari dua-duanya, kayak perhitungannya nggak ada yang miss, saling tahu menahu satu sama lain. Dan dari EVOS Legends kali ini kayak titik tumbuh di atasnya benar-benar kayak dibabat terus sama Alter Ego sih. Alter Ego gerak ke atas, Clovernya agak kesulitan sih, kesiksa di area atas. Ya, ini bakal ada momen-momen hening juga ya dari Alter Ego Esports. Ya, dan di menit-menit kayak gini, menit yang ke-7, Turtle akan menarik perhatian dari kedua tim mencari pundi-pundi network dari area objektif gaming Turtle. Nih, Anti-Match juga menjadi abang-abangan yang menjaga dari Turtle tersebut agar bisa memberikan informasi kepada seluruh dari rekan-rekan yang ada di EVOS Legends dan Versiknya. Mulai mencolek-colek juga ke arah Turtle tersebut. Sedikit lagi HP tersisa. Dev Coach-nya, Sally Boy-nya berusaha untuk masuk. Tapi sekarang dari Turtle-nya berhasil diamankan. Akankah Versik mau melanjutkan lagi ke arah pertempuran yang ada di bagian bawah? Udah terlihat dari minimap-nya ada Yuzong. Namun Anti-Match pun membuat beberapa pemain dari Alter Ego berhasil mundur. Mundur. Dua-duanya juga, Anti-Match dan juga Nino ini ada sedikit perbedaan level pula ya. Karena memang berhadapan satu sama lain juga agak berat dengan 2 level tertinggal. Tapi dari EVOS Legends bermain objektif gaming, fokus terhadap turret. Versik gak peduli oleh Sally Boy ataupun Pai. Yang penting fokusnya ke area turret dan turret.
Ya hampir aja, sedikit lagi. Turretnya berhasil ditumbangkan, cukup adem ayem keadaan. My eyes on you, berapapun attack speed yang dia miliki, berapapun damage-nya, pasti akan sampai langsung maju ke bagian depan sana. Tapi Nino-nya dengan Black Dragon Form, dia mulai mengejar langsung ke arah Clover. Kemana ke arah landingnya, dan bener aja udah ada Kowe yang langsung dikeluarkan. Selamat sudah kali ini dari Clovernya. Tidak ada damage yang masuk ke arah Tubeba, bahkan RKT belum ada Way of Dragon yang dia keluarin. Purple buff berhasil diambil pula oleh Link. Sementara itu udah ada akan lebih dari Way of Dragon-nya pun masih belum ada anti-match. Tetap berada di tengah, mundur lagi semuanya dari Alter Ego. Panjang banget sih pengejaran dari Alter Ego Esports tadi dari area jungle mereka sampai ke jungle EVOS Legend. Tapi dengan go away semuanya jadi mundur, nggak ada yang bisa ngelewatin. Ya bahkan Daerotnya waktu lagi mau ngasih Spectre Snap-nya, ini dia. Oh my turn di area sana, RKT dalam bahaya. Sally Boy dikejut The Way of Dragon dan Sally Boy ingin mencoba untuk mendapatkan RKT dan RKT gak bisa selamat lagi. Di sisi lain Luminaire di area depan pun di kehidupan nyata sudah hilang pula. Pai disusut dan pertukarannya adalah 1-2. Wow, ada 2 player yang dimiliki oleh EVOS Legend yang kali ini berhasil diambil, Luminaire dan juga RKT. Tadi RKT di Maidstone atau di luar? Di Maidstone. Di Maidstone-nya hilang ya? Jadi sempat keluar tadi dia buat Sally Boy-nya. Tapi ya, ini dia ada ganking lagi dari Alter Ego. Masih bisa selamat dong, anti-match ditabrak lagi dengan ada satu Sake Legal dan Dibawa ke dibawa dalam. ke alam yang berbeda. Ditumbukin, ketok magic sudah pasti. Setelah itu robotnya penyok sana sini tuh. Oh, Sally Boy di Miracle Boy 6 poin kill sudah dikantongi olehnya. Level 13 dan terus menerus sakit banget ini udah dia mendapatkan target yang tepat terus menerus Om. Iya, dan jangan lupa juga kalau kalian lagi mabar terus lapar, pakai kode promo MPL di Xgrab. Yoi, langsung ya 50% itu diskonnya teman-teman ya. Sangat-sangat membantu kita. Ya, dan Versik udah ngedapetin level maksimalnya. Dia bisa untuk nge-split, gerak terus ke kanan kiri dan emang ada pattern yang kita lihat dari permainan EVOS Legend. Mereka nggak terlalu peduli dengan adanya team fight. Mereka memaksimalkan untuk bermain objektif gaming, turret menjadi sasaran utama, gerak terus walaupun ada peperangan. Selalu ada celah bagi salah satu pemain EVOS Legend untuk fokus ke area turretnya. Benar, karena sejujurnya ya dengan adanya Yin di sini, masuk ke late game bukan opsi untuk Alter Ego Esports. Yin bisa menang selama dia unggul dari sisi item. Kalau itemnya udah 11-12 dan dia gagal untuk menumbangkan orang dalam Maidstone, nah itu akan membuahkan hasil yang gak maksimal Bisa fall untuk off, ya? user Yin, benar. Oke, dan juga selagi dari Yin-nya masih berada di bawah level dari Link Versik, ini akan sangat-sangat menguntungkan sekali dari Versik agar bisa mendapatkan juga ke arah dari Lord-nya. Dari Demon Slayer aja udah menang banget nih Retribution-nya. Ya, Ditambah betul. dari levelnya akan jauh lebih tinggi lagi dari Retribution-nya. Oke, anti-match terus mengusir mundur beberapa pemain dari Alter Ego Esports, tapi dev coach-nya ingin maju terus-terusan guna mencari informasi seperti apa celah yang bisa mereka manfaatkan untuk bisa menabrak masuk juga ke arah Lord. Karena kalau kita lihat dari minimap ada pertemuan antara Pai dan juga Versik yang masih beradu di bagian atas 1v1 situation. Sepertinya ada adu mekanik, siapakah yang akan beranjak lalu pergi dari area tersebut. Ternyata Versik udah. Iya, kabur saja mencoba untuk menyelamatkan diri dan gak mau untuk hilang di menit-menit yang krusial ini. Lord hadir, ini adalah Lord yang ter-enhance. Lord level 2 yang bisa sangat membantu siapapun yang mendapatkan Lord ini. Yes, dan lumayannya dari Lord level yang kedua ya karena dia akan menabrak. Ada charge attack ke arah dari turret. Nih charge-nya yang akan dimanfaatkan sekali, yang pastinya bisa ngegerus juga ke arah HP dari turret manapun itu. Mau base turret, mau inner turret, mau outer turret, pokoknya akan langsung dihajar habis-habisan. Oke, belum ada yang start sepertinya. Masih berusaha untuk mendapatkan informasi lebih juga. Karena Pai masih di atas. Oke. Oh, banyak sekali yang terpisah di peperangan ini. Lord sedikit lagi akan diamankan dan berusaha untuk ke super dive dengan adanya Nino fokus, tapi Lord lagi dapatkan oleh EVOS Legend. Maju ke area depan, go away di bawah pas, tapi Nino sudah tumbang terlebih dahulu. Devcon sendirian di area depan Flicker digunakan, tapi dia berhadapan dengan RKT. Anti-Maze menjadi berikade terdepan bagi EVOS Legend. Alter Ego Esports kehilangan Nino dan tak ada balasan di EVOS Legend. My turn ke arah Sally Boy. Versiknya ditangkap dan ini akan menjadi 1 poin kill.
Waduh, sepertinya masih bisa selamat Persija. Masih bisa kabur dari tersebut. Bahkan ada sebuah tindakan perlindungan yang langsung dikeluarkan juga oleh Luminaire. Ada real world manipulation dan juga di bagian belakang. Defcon-nya berhasil didapatkan. Pai-nya sedikit lagi Epic Risa akan ke Antimet terus masuk dan juga menghajar ke arah Pai tersebut. Tapi Pai-nya masih sempat Udil. untuk balik. Bahkan Udelnya di tempat yang lain dihajar langsung. Di mana ada Lord juga di area bottom lane. Biasa untuk langsung menabrak ke arah satu base turret yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Wow, dengan ada satu Lord, 3 member yang down. EVOS Legend akan langsung masuk ke dalam dengan base Alter Ego Esports yang terekspos. Berfokus untuk menghancurkan base. Dan inilah dia objektif gaming dari EVOS Legend membuat mereka mendapatkan kemenangan 2-1 atas Alter Ego Esports Legend.